Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amrullah, mahasiswa program studi Computer Science di Binus Online. Di video ini, saya akan membahas satu topik yang sangat praktis di dunia infrastruktur, yaitu rate limiting menggunakan Nginx. Kalau kamu pernah menjalankan aplikasi di sebuah VPS atau server sendiri, kamu pasti tahu bahwa server itu tidak punya perlindungan otomatis dari permintaan yang berlebihan. Percobaan login yang dilakukan terus-menerus, bot yang melakukan scraping, atau endpoint API yang dibanjiri permintaan, semuanya bisa membuat layanan kita melambat, bahkan tumbang. Nah, di video ini, kita akan belajar bagaimana Nginx bisa membantu kita mengendalikan hal itu. Kita akan mulai dari memahami masalahnya, lalu konsep dasar limiting, cara mengonfigurasinya di Nginx, sampai demo langsung untuk melihatnya bekerja. Dan di akhir, kita juga akan jujur membahas apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilindungi oleh rate limiting. Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dari masalahnya. Di layar ini, ada sebuah VPS, server kita, yang sedang berjalan sehat. Di sekelilingnya, ada beberapa sumber traffic yang berpotensi menyalahgunakan layanan kita. Yang pertama, brute force login. Ini adalah upaya menebak password dengan mencoba banyak kombinasi secara terus-menerus. Perhatikan, beban CPU server kita mulai naik. Berikutnya, scraper, bot yang mengambil data kita secara agresif. Nah, di titik ini, server kita kewalahan. Statusnya menjadi failing. Latensinya sudah timeout. Dan server mulai mengembalikan error 5xx500 ke semua orang, termasuk pengguna kita yang sah. Ini masalahnya. Tanpa ada pembatasan, setiap permintaan langsung sampai ke server. Dan ketika permintaan datang lebih cepat daripada kemampuan server memprosesnya, layanan kita rusak untuk semua orang. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengendalikannya? Solusinya adalah konsep bernama rate limiting, dan cara paling mudah memahaminya adalah dengan analogi leaky bucket, ember bocor. Bayangkan sebuah ember. Setiap permintaan yang masuk ke server kita ibarat tetesan air yang jatuh ke dalam ember ini. Di dasar ember ada lubang kecil yang meneteskan air keluar dengan kecepatan tetap. Lubang inilah yang kita sebut rate, laju pemrosesan yang kita izinkan. Selama air masuk lebih lambat atau sama dengan laju kebocoran, ember tetap aman dan semua permintaan diproses. Ini yang kamu lihat sekarang pada kondisi normal. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada banjir permintaan? Air masuk jauh lebih cepat daripada yang bisa keluar. Ember mulai penuh. Batas atas ember ini kita sebut burst, yaitu berapa banyak permintaan ekstra yang masih boleh mengantri. Dan begitu ember penuh sampai batas burst, permintaan berikutnya akan tumpah keluar, ditolak dengan status 429. Too many request. Perhatikan penghitung di sebelah kanan. Yang berhasil diproses dihitung sebagai 200, dan yang meluap dihitung sebagai 429. Inilah tepatnya yang dilakukan oleh fitur limit rate di Nginx. Sekarang, mari kita lihat cara mengonfigurasinya. Di Nginx, mengaktifkan rate limiting hanya butuh dua langkah utama. Langkah pertama, kita mendefinisikan sebuah zone. Perhatikan baris pertama, limit rate zone. Ada 3 bagian penting di sini. Yang pertama, binary remote ADDR. Ini adalah kunci yang kita gunakan untuk membedakan setiap klien. Dalam hal ini, berdasarkan alamat IP-nya,
Kita pakai versi binary karena bentuknya lebih ringkas. Kurang lebih 16.000 alamat IP, hanya butuh 1 MB memori. Angka ini sesuai dengan yang disebutkan di dokumentasi Nginx. Yang kedua, Zone API 10M. Ini artinya kita membuat sebuah ruang penyimpanan bersama bernama API berukuran 10 MB yang bisa diakses oleh semua worker proses Nginx untuk mencatat siapa sudah mengirim berapa banyak permintaan. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, RAID 5R/S. Ini adalah laju kebocoran Ember tadi. Kita hanya mengizinkan 5 permintaan per detik untuk setiap IP. Nah, mendefinisikan zone saja belum cukup. Langkah kedua, kita harus menerapkannya. Di dalam blok location yang ingin kita lindungi, misalnya endpoint/API, kita tambahkan baris limit rec zone API. Baru setelah baris ini ada, aturan tadi benar-benar berlaku. Ada 2 parameter tambahan di baris ini, burst dan no delay, yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena keduanya menentukan bagaimana Nginx memperlakukan lonjakan traffic. Sekarang, mari kita bahas parameter yang tadi kita lewati. Yang pertama, burst. Ingat analogi Ember tadi? Burst adalah kedalaman Ember kita. Berapa banyak permintaan ekstra yang boleh mengantri di atas laju normal sebelum ditolak. Kalau kita set burst sama dengan 10, artinya Nginx bersedia menampung sampai 10 permintaan tambahan dalam antrean. Yang kedua, no delay. Perbedaannya agak halus. Tanpa no delay, permintaan dalam antrian burst akan dilayani secara bertahap, diberi jarak sesuai laju rate tadi. Dengan no delay, permintaan dalam kuota burst langsung dilayani seketika, tanpa ditahan. Untuk kebanyakan API, no delay biasanya yang kita inginkan, supaya pengguna yang sah tidak merasakan penundaan. Ketiga, ada laju perbedaan antara limit rec dan limit con. Limit rec membatasi laju permintaan seberapa cepat, sedangkan limit con membatasi jumlah koneksi bersamaan, berapa banyak koneksi terbuka sekaligus dari satu IP. Keduanya sering dipakai bersamaan untuk perlindungan yang lebih lengkap. Dan satu hal kecil yang sering terlewat, secara default, ketika sebuah permintaan ditolak, Nginx mengembalikan status 503. Padahal, status yang lebih tepat untuk kasus ini adalah 429, too many request. Kita bisa mengubahnya dengan satu baris, limit rec status 429. Ini membuat klien tahu persis kenapa permintaannya ditolak. Oke, teori dan konfigurasi sudah. Sekarang, bagian paling seru. Mari kita buktikan bahwa ini benar-benar bekerja. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah Nginx dengan konfigurasi rate limiting yang tadi kita bahas. 5 LED permintaan per detik dengan burst 10. Endpoint yang kita uji adalah API. Untuk mengujinya, saya akan menggunakan sebuah load testing tool. Di sini saya pakai Hey. Tapi kamu juga bisa memakai IP atau WRK. Konsepnya sama. Perintahnya seperti ini. Kita kirim permintaan selama 20 detik dengan 50 klien secara bersamaan. Oke, permintaan mulai dikirim.
Oke, di awal sebagian besar masih mendapat respon 200. Berhasil. Tapi begitu lajunya melewati batas yang kita tetapkan. Nah, di sini muncul respons 429. Itu adalah permintaan yang meluap dari ember tadi dan ditolak oleh Nginx. Kalau kita lihat akses log Nginx, kita bisa melihat catatan penolakan ini secara real time. Status 429 bermunculan seiring lonjakan traffic. Perhatikan satu hal penting. Meskipun kita membanjiri server dengan 50 klien sekaligus, servernya sendiri tetap responsif. Nginx menolak kelebihan traffic dengan rapi, tanpa membuat seluruh layanan tumbang. Inilah nilai dari rate limiting. Server kita tetap melayani pengguna yang sah, sambil menahan yang berlebihan. Dari total permintaan tadi, 110 berhasil dengan status 200 dan 913.174 ditolak dengan status 429. Oke, sebelum menutup, ada satu hal penting yang harus kita luruskan supaya kita jujur tentang apa yang sebenarnya kita lakukan. Rate limiting di Nginx sangat efektif untuk melindungi dari penyalahgunaan di level aplikasi. Brute force login, scraping, banjir permintaan ke API, sampai retry yang berlebihan dari sisi klien. Semua ini bisa diredam dengan baik. Tapi, dan ini bagian yang sering disalahpahami, rate limiting di server kita bukanlah solusi untuk serangan di DOS volumetric yang sesungguhnya. Kenapa? Karena serangan di DOS berskala besar di level jaringan akan membanjiri koneksi internet server kita sampai penuh. Bahkan sebelum permintaan itu sempat dilihat oleh Nginx. Kita tidak bisa membatasi sesuatu yang tidak pernah sampai ke kita. Untuk serangan seperti itu, pertahanan yang sebenarnya ada di lapisan yang lebih atas, lebih awal, di edge jaringan, misalnya menggunakan CDN atau layanan scrubbing seperti Cloudflare. Jadi, posisikan rate limiting sebagai salah satu lapisan pertahanan, pelengkap, bukan pengganti. Justru dengan memahami di mana batasnya, kita menunjukkan bahwa kita mengerti betul cara kerjanya. Oke, mari kita rangkum. Pertama, rate limiting itu seperti ember bocor. Ada laju tetap ditambah toleransi burst. Kedua, di Nginx kita cukup mendefinisikannya dengan limit rec zone, lalu menerapkannya dengan limit rec sambil menyetel burst, no delay, dan mengembalikan status 429. Dan ketiga, ini melindungi lapisan aplikasi. Untuk di DOS volumetric, pasangkan dengan perlindungan di edge. Referensi yang saya gunakan ada di layar ini, terutama dokumentasi resmi Nginx. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk mengamankan layananmu. Sampai jumpa.